Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi di komunikasi publik pada pertemuan ketujuh ini. Sebelumnya saya sudah membahas tentang hambatan-hambatan yang terkadang kita alami dalam suatu komunikasi publik. Karena ini adalah publik, maka kekurangan yang kita miliki atau pesan yang kita sampaikan itu harus berkualitas. Nah, di pertemuan ketujuh ini saya akan menyampaikan tentang proses penyampaian dalam komunikasi publik. Pada saat proses penyampaian itu ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama itu kontrol fisikal, yang kedua penguasaan konsep. Jadi kita pertama harus menguasai kontrol fisikal dan penguasaan konsep. Kontrol fisikal itu terdiri atas dua, yang pertama kontak mata, yang kedua itu vokal. Jadi kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu. Jadi ini hanya strategi ya. Dalam menyampaikan ide, gagasan ataupun pesan ataupun informasi yang kita sampaikan, kita harus menatap mata teman lawan berbicara atau orang yang ingin kita berikan informasi itu agar dia lebih yakin. Ini persoalan bagaimana meyakinkan seseorang. Yang kedua, vokal. Vokal itu harus jelas, harus dapat diterjemah. Jadi vokal itu adalah kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi secara lisan. Jadi vokal kita itu harus teratur. Kita tidak boleh memaksakan terlalu cepat, terlalu mepet. Tetapi dalam suatu lembaga terkadang kita dibatasi waktu. Nah, itu adalah trik memanage waktu, itu sangat dibutuhkan. Yang berikutnya itu penguasaan konsep. Penguasaan konsep ini yang pertama itu perencanaan dan ketepatan. Perencanaan itu sendiri merupakan topik pembicaraan yang cocok yang diberikan kepada pendengar. Misalnya musim durian ya, kita bahas durian. Itu trik-trik yang biasa diterapkan di masyarakat. Jadi topik pembicaraan itu harus cocok dan berdasarkan analisis pendengar. Yang ketiga, ketepatan. Ketepatan itu presentasi disampaikan dalam situasi informal ataupun dalam suatu situasi pendengar rileks. Harus dalam kondisi santai atau harus dalam kondisi pendengar itu siap menerima pesan. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi tersebut. Jadi ketepatan menyampaikan pesan itu harus tepat. Jangan kita menyampaikan pesan saat seseorang emosi. Maka informasi yang kita sampaikan itu akan tertolak. Nah, di tahap konsep penguasaan ini, utamanya di bagian perencanaan ini sangat penting kita lakukan. Karena inilah yang terlalu sering menjadi kendala saat kita melakukan suatu komunikasi atau mentransfer ilmu yang kita miliki. Contoh komunikasi publik yaitu pertama misalnya seminar. Ini formal, persentase, rapat, kampanye, sosialisasi, pengajian, dan lain-lain. Nah, komunikasi itu ada komunikasi formal dan non-formal. Komunikasi publik non-formal adalah pembicaraan atau konsep komunikasi yang dilakukan di tengah masyarakat tanpa ada sebuah forum resmi. Tetapi non-formal, misalnya kumpulan orang kita berbicara tentang kondisi dan lingkungan di situ. Misalnya dalam kondisi musim durian kita berbicara dengan masyarakat tentang durian. Jangan kondisi musim durian kita berbicara tentang jeruk. Nah, musim jeruk misalnya. Itu agak lain bahasannya. Atau jangan sampai dalam komunikasi lain yang akan kita bahas, lain yang akan kita sampaikan, itu sudah terlalu sangat fatal. Nah, kembali lagi
untuk menyampaikan komunikasi atau pesan itu secara rinci, detail, dan lebih bermakna kepada pendengar, bisa disaksikan di pertemuan kelima di channel saya ini tentang komunikasi publik. Pada pertemuan kelima itu saya menjelaskan secara detail bagaimana membuat pemahaman bahkan penolakan orang lain itu bisa menjadi penerimaan bagi pendengar. Jadi pendengar itu bisa menerima informasi kita. Trik-triknya saya menjelaskannya di pertemuan kelima. Saya pikir adik-adik semua wajib menonton itu sampai akhir, karena kalau tidak salah saya menyampaikannya di akhir, di pertengahannya, akhir ya. Saya agak lupa, silakan saya saksikan. Di situ saya memberikan poin-poin khusus tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, mungkin itu dulu tentang komunikasi publik pada pertemuan kita saat ini. Saya pikir sekian ya. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, apalagi di masa saya membuat video ini musim-musim penyakit, yaitu COVID-19, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik agar terus terbiasa di rumah. Maksud saya kita menghindari dulu penyakit-penyakit ini, karena penyakit ini sangat fatal dan sangat meresahkan, bahkan bisa memunculkan krisis ekonomi. Jadi kita membantu pemerintah, mengikuti arahan pemerintah, apa yang harus dilakukan itu sangat penting. Mungkin saya itu yang paling penting. Yang kedua, selalu jaga kesehatan. Oke? Nah, baiklah adik-adik sekalian, terima kasih sudah mendengarkan informasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.